Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja tentang fusi, di mana berjudul analisis aliran daya menggunakan metode fusi logik dan anvis pada sistem listrik Sulbaksel. Next. Di sini anggotanya ada Mas Nal Luvando dengan NIM akhir 1044, ada saya sendiri, Alfianda dengan NIM akhir 1056, dan juga teman saya Safril Mustaqim dengan NIM akhir 1060. Oke, pendahuluannya. Perhitungan aliran daya secara manual pada sistem ini tergolong rumit, sehingga penelitian ini menggunakan metode fusi logik dan anvis untuk mempercepat proses tersebut. Fusi logik dan anvis dapat memberikan pendekatan cerdas dalam menganalisis aliran daya dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan kompleksitas sistem. Next. Nah, tujuan dari fusi logik itu sendiri yaitu mengatasi ketidakpastian dalam parameter sistem kelistrikan seperti fluktuasi, fluktuasi beban, tegangan, dan impedansi saluran, memberikan pendekatan logika linguistik berbasis aturan rule-based system yang mendekati cara manusia mengambil keputusan, dan yang terakhir meningkatkan fleksibilitas analisis aliran daya ketika data input tidak presisi atau memiliki sifat samar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Nail Pandu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari tujuan dari ANFIS, yaitu dari tujuan ANFIS. Di sini kami mendapatkan 3 poin, yang mana untuk poin yang pertama, untuk menggabungkan kelebihan jaringan saraf tiruan, ANN, dan fusi logik untuk membentuk sistem prediksi yang adiktif. Lalu untuk poin yang kedua, yaitu melatih sistem untuk mengenali pola dari data aliran daya aktual, sehingga dapat memberikan hasil prediksi yang lebih akurat dan cepat. Dan untuk yang poin terakhir yaitu mengotomatiskan proses pembentukan aturan fusi dan penyesuaian parameter melalui pembelajaran data. Lalu kami mendapatkan 4 poin dari metodologi, yang mana untuk poin yang pertama yaitu untuk pengumpulan data, data aliran daya, impedansi saluran, beban, dan pembangkitan dari sistem Sul-Bangsel. Lalu untuk yang poin yang kedua yaitu pre-processing, yaitu normalisasi data dan klasifikasi input-output untuk pelatihan model. Dan untuk yang poin yang ketiga yaitu fuzzy inference system, di mana dibangun berdasarkan rule base dan membership function untuk estimasi aliran daya. Dan untuk yang poin terakhir yaitu Anvis model, untuk di training menggunakan data hasil simulasi atau data real dengan pembagian data training dan testing. Baik, untuk selanjutnya langsung ke simulasi di aplikasi MATLAB-nya. Untuk yang pertama akan mensimulasikan mengenai uji logik, di mana untuk di command window kita tuliskan dengan uji kecil, lalu kita enter. Nah, di sini tertera langsung mengenai Fuji Logic Designer pada aplikasi MATLAB. Untuk sebelumnya saya sudah mengedit mengenai dari import file dari jurnal yang sudah dipakai. Dan di sini telah terlihat mengenai Fuji Logic dari referensi yang telah kami pakai. Yang pertama itu di sini di sebelah kiri terdapat dua input, di mana untuk inputnya sendiri yang pertama ada delta P, yang kedua ada delta Q, dan di sebelah kanan sebagai output yang dimana itu delta X. Untuk inputnya sendiri yaitu terdapat beberapa jumlah membership function yang dimana terdapat 9 dengan uh, type member function yaitu 3MF. Dan untuk input delta Q juga sama, terdapat 9 jumlah anggota membership function dengan type yang sama juga. Untuk outputnya sendiri juga sama, terdapat 9 output variabel dengan type yang sama juga. Setelah menyeting semua baik dari nilai input atau output yang ditentukan, langsung saja melihat untuk rule view dari Fuji Logic yang dihasilkan. Di sini dari input yang pertama delta P
Untuk input yang kedua delta Q, sedangkan untuk output yaitu delta X. Setelah itu kita menuju ke surface. Dalam surface ini terdapat eh, animasi 3D dari simulasi yang dihasilkan. Di mana surface viewer ini berfungsi untuk memvisualisasikan hubungan input-output secara grafis 3 dimensi. Baik itu tadi merupakan simulasi dari sistem fuzzy logic. Untuk selanjutnya akan saya simulasikan mengenai sistem Anvis. Untuk sistem Anvis sendiri pada command window MATLAB dituliskan dengan kata Anvis edit. Lalu kita enter. Nantinya akan muncul eh, dari Neuro Fuzzy Designer pada MATLAB untuk sistem Anvis. Sebelumnya untuk sistem Anvis sendiri itu memerlukan data yang dimana tertera pada workspace ini. Data ini merupakan data yang kami ambil pada referensi yang ada di jurnal referensi. Setelah itu, untuk membuka data jurnal yang ada, kita load data pada kolom workspace, load data, kita ketikkan Anvis. Dan di sini nantinya akan muncul dataset index pada nilai sistem Anvis tersebut. Selanjutnya kita akan menuliskan dengan generate Anvis, di mana generate Anvis ini berfungsi untuk membangun sistem haji yang awal akan dilatih. Di sini terdapat untuk inputnya terdapat number of MF dengan input sebesar 4 dan output sebesar 3 dengan type MF yaitu Gauss MF. Lalu kita oke. Dan selanjutnya menuju ke trainfish, di mana trainfish ini berfungsi untuk mengoptimalkan parameter fuzzy berdasarkan data. Untuk epoch sendiri ini merupakan jumlah iterasi. Kita atur sekitar 70 karena data yang kita ambil yaitu sekitar 80. Jadi kita memerlukan iterasi yang mendekati jurnal data referensi. Selanjutnya kita train. Oke, selesai untuk training dari fish-nya. Setelah itu kita ngetes fish-nya dan diperoleh dari train data fish output. Dan selanjutnya akan melihat mengenai struktur unfish dari sistem yang telah dibuat. Ini merupakan struktur dari unfish yang telah dibuat, di mana terdapat dua input dan dua output, dengan tengah-tengah terdapat rule. Selanjutnya kita dapat melihat seperti fuzzy tadi dengan rule view, di mana rule view ini menampilkan dan verifikasi aturan fuzzy yang dihasilkan. Nah, di sini dapat terlihat untuk inputnya tadi terdapat 4, lalu menghasilkan output kering. Selanjutnya dapat melihat tampilan surface view yang merupakan visualisasi dari 3D gambar. Baik, mungkin sekian simulasi sistem fuzzy logic dan Anvis dari kelompok kami. Berikutnya akan terdapat poin kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, sekarang kita masuk ke kesimpulan, di mana yang pertama, fuzzy logic berhasil digunakan sebagai pendekatan alternatif untuk aliran daya, terutama dalam menangani ketidakpastian dan kompleksitas sistem tenaga listrik seperti pada jaringan Sul-Baxel. Yang kedua, Anvis menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan fuzzy logic murni karena memiliki kemampuan belajar dari data historis
sehingga prediksi aliran daya menjadi lebih akurat dan tepat. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.